Saudara-saudara jemaat dan simpatisan GKI Juwana yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang saya boleh diberi kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu Saudara dalam sapaan firman Tuhan untuk sahabat GKI Juwana pada saat ini. Perkenankanlah saya juga menyampaikan salam kasih persaudaraan dalam Kristus Tuhan dari segenap jemaat GKI Lasem pada saudara-saudara semua. Sebelumnya kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, memberkati akan sapaan firman Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong, sehingga dia boleh menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon akan bimbingan-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita merenungkan sebuah tema, yaitu hidup murid Kristus pada masa pandemi COVID-19. Saudara, sudah beberapa bulan ini kita harus banyak ada di rumah bersama keluarga karena pandemi COVID-19 yang ada di sekitar kita. Karena itu, pada kesempatan saat ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan beberapa hal yang saya rasa penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana kita memandang pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Sudah kecenderungan kita memandang pandemi COVID-19 sebagai sesuatu yang negatif, karena memang pandemi ini telah banyak menyebabkan kematian banyak orang. Bila kita searching di Google, kita mendapat data bahwa COVID-19 telah menular pada 27 juta orang lebih di dunia ini, dan di antara itu 18 juta sembuh, yang meninggal 891 ribu orang. Ini berarti persentase kematian 3,26%, dan kesembuhan 67% lebih. Tetapi dampak dari pandemi COVID-19 kita dapat rasakan hampir di semua bidang kehidupan, baik kesehatan, pekerjaan, sosial, keagamaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Banyak perusahaan harus mengurangi jumlah karyawannya supaya dapat tetap bertahan. Banyak orang kehilangan pekerjaan tetapnya. Tentu saja berdampak sangat signifikan dalam bidang ekonomi. Dan ini juga berdampak juga dalam bidang sosial kemasyarakatan dan bahkan psikologis, kesehatan mental. Banyak lagi hal-hal yang negatif yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi apakah berarti pandemi ini tidak mengajarkan sesuatu yang positif? Bila kita mau sungguh-sungguh merenungkan, ternyata ada hal-hal positif yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya keluarga kita. Kita semacam dipaksa untuk lebih dekat pada keluarga kita masing-masing. Kita harus lebih menghayati kehidupan berkeluarga dan berusaha untuk memperhatikan pendidikan dalam keluarga. Banyak orang bekerja dari rumah dan dari rumah, memaksimalkan lahan yang ada di sekitar rumah dengan menanam sayur atau budidaya ikan, bahkan menggabungkan menjadi aquaponik. Ibu-ibu banyak belajar memasak, membuat roti cemilan di rumah. Bapak-bapak ikut terlibat dalam kegiatan keluarga dan berusaha memikirkan juga ketahanan pangan. Jadi saudara, sesungguhnya walau kita saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19 yang memang telah menyusahkan banyak orang, tetapi marilah kita tetap dapat melihat hal-hal yang positif yang terjadi karenanya. Marilah juga hati kita tetap dipenuhi rasa syukur, bahkan sukacita selalu dalam segala situasi pada saat ini. Marilah kita berusaha untuk mencari kehendak dan rencana Allah yang baik dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Yang kedua, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita pada masa pandemi ini. Apakah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah perubahan-perubahan positif terjadi dalam kehidupan kita? Apa saja itu? Ataukah justru perubahan-perubahan negatif yang terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga kita?
Kita harus waspada dengan cara hidup kita. Apakah kita menjadi pribadi yang lebih individualis, menjadi pribadi yang mudah cemas atau takut, bahkan paranoid, melupakan Tuhan dan komunitas gereja Tuhan? Berhati-hatilah saudara, pandemi ini dapat saja membuat kita lupa akan tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat yang harus tetap berkontribusi dalam kehidupan bersama di tengah kehidupan masyarakat. Bahkan dapat juga membuat kita lupa diri dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus, anggota gereja Tuhan yang harus bersaksi, melayani, saling tolong-menolong, membina, serta bersekutu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita cermati dampak-dampak negatif yang terjadi dalam kehidupan iman kita. Jangan kita semakin jauh dengan Tuhan dan saudara-saudara kita, komunitas tubuh Kristus. Kita sebagai gereja Tuhan harus selalu ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan dan telah mengenal kasih-Nya yang memberikan kepada kita damai sejahtera dan kehidupan, bahkan keselamatan serta kehidupan kekal. Kita adalah komunitas yang dipanggil Tuhan untuk menyatakan kasih satu dengan yang lain, dengan bersekutu, saling menyapa dalam kasih, serta saling menolong, melayani satu dengan yang lain, serta melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kehidupan kita mencerminkan, menyatakan, mempersaksikan kasih Kristus pada orang-orang di sekitar kita dan dunia ini. Perhatikanlah saudara, para dokter dan para medis yang tidak henti untuk menolong orang-orang yang sakit, bahkan yang terdampak pandemi COVID-19. Walaupun ada banyak bahaya yang ada di sekeliling mereka, mereka sesungguhnya melakukan dengan segenap hati. Mereka sedang menyatakan sembahnya kepada Tuhan, baktinya pada bangsa dan negara serta masyarakat pada saat ini. Akhirnya saudara, marilah kita mengingat perkataan Rasul Paulus dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23 sampai dengan 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Walaupun pandemi COVID-19 saat ini sudah sedikit banyak memaksa kita berjarak secara fisik, tetapi janganlah itu menghalangi kita untuk dekat pada Tuhan, dan bahkan menghalangi kita untuk mewujudkan kasih satu dengan yang lain. Pada masa pandemi ini, marilah kita justru saling menjaga dan merawat kehidupan, bukan saja fisik, jasmani, tetapi psikologis, juga spiritualitas. Karena kehidupan kita yang sejati dan sesungguhnya adalah kehidupan yang bermakna dan berguna bagi Tuhan, sesama dan dunia ini. Selamat hidup sebagai murid-murid Kristus. Tuhan memampukan dan memberkati. Amin.